Jadi sudah kelihatan Bapak Ibu ya? Maafin saya sering bertanya karena jaringan di tempat saya ini kurang bagus Bapak. Sudah bagus? Saya tampilkah? Sudah. Oke, di sini yang pertama sebelum kita masuk di ini tampilan awalnya ya. Sebelum kita masuk di Google Meet, kita setel dulu di setelan ini. Di sini kita lihat mulai dari audio, mikrofon kita aktif atau tidak. Kalau menandakan aktif atau tidak Bapak Ibu, dilihat ininya yang bulat ini kalau dia bergerak maka mikrofon kita aktif, dalam keadaan aktif ya, bagus ya. Di sini juga kita bisa memilih, ada beberapa pilihan. Kalau kita menggunakan handset atau spray itu kita bisa menggunakan mikrofon. Karena saya tidak menggunakan, berarti saya menggunakan default mikrofon saja. Terus di sini video, kita bisa pilih video yang kita inginkan. Terus di sini di umum ini tinggalkan panggilan kosong, mengeluarkan Anda dari panggilan setelah beberapa menit jika tidak ada orang lain yang bergabung. Jadi ini kalau kita aktifkan, maka kalau kita masuk di Google Meet, jika tidak ada orang yang masuk bergabung dengan kita, maka otomatis Google Meet akan memberitahukan kepada kita bahwa akan keluar berapa saat lagi. Begitu Bapak, Ibu. Nah, di sini ada 2, rapat baru dan memasukkan kode. Masih ada katanya oleh teman dari mana saja, tinggal masukkan saja di sini, baru kita tekan gabung. Saya akan jelaskan di sini tentang rapat baru. Rapat baru di sini ada 3 bagian. Yang pertama, buat rapat untuk nanti. Ini buat rapat untuk nanti ini. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin mengadakan pertemuan 2 jam ke depan atau besok, bisa membuat duluan link untuk Google Meet-nya agar tinggal langsung masuk saja. Begitu Bapak Ibu ya. Tinggal disalin, ini kita salin, nanti di komputernya tertulis info akses telah disalin, baru kita salin ke grup WA atau di grup-grup lainnya. Berikutnya di sini tadi juga ada jadwal di Google Calendar. Jadi jadwalkan di Google Calendar seperti dijelaskan oleh Bapak Mentor tadi, bahwa memang antara Google Meet dan Google Calendar juga terhubung ya Bapak Ibu. Tinggal dijadwalkan saja, saya klik jadwalkan, jadi masuk langsung di Google Calendar. Jadi di Google Calendar ini sudah tampil seperti yang dijelaskan tadi Pak Julius. Sama dengan yang pertama kita tambahkan judulnya. Kita klik judulnya apa. Misalnya rapat kenaikan kelas. Ini masuk lagi ke Google Calendar lagi. Jadi saya ulangi dulu Bapak Ibu ya. Karena ini masuk langsung di Google Calendar.
Ibu tadi pertama kita beri judul, setelah itu tentukan waktunya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Julius. Notifikasinya berapa menit sebelum acara dimulai. Di sini kita juga boleh menambahkan warna di kalender kita pada saat supaya kita tahu bahwa warna ini adalah kegiatan yang akan kita lakukan. Jangan lupa buat catatan untuk rapat. Terakhir, jangan lupa untuk disimpan. Di sini ada kata simpan, tinggal klik saja simpan. Maka langsung masuk di kalender yang kita punya. Itu sedikit penjelasan antara Google Calendar dengan Google Meet. Yang berikutnya di sini kita akan mulai rapat instan. Jadi jika Bapak Ibu tiba-tiba ingin memulai rapat, boleh menggunakan ini. Jadinya maaf Bapak Ibu ya, ini jaringan ini. Nggak kelihatan, Bapak. Kelihatan? Nggak kelihatan apa ini? Ya ini lagi loading Bapak. Jaringan berarti tidak bagus itu, Pak. Sudah tampilkah Bapak? Ini Pak Mus mau jelaskan apa ya? Sudah Pak Mus. Sudah? Ya, sudah. Di sini pada panel di Google Meet kita bisa tambahkan
Jaringan. Pak Usman, Pak Usman, cek. Pak Usman, Bagaimana Pak? Pak Usman tidak. bisa bantu saya Kak, ini Kak, tampilkan Google Meet Kak, saya jelaskan lewat sini sudah. Saya tidak bisa ini. Sekarang mau jelaskan apa Pak? Sekarang masuk materi apa Pak Mus? Google Meet, Bapak. Apa yang mau dijelaskan di Google Meet? Fitur-fitur sama penggunaan Jamboard di Google Meet, Bapak. Pas stop dulu baru saya masuk. Saya sudah stop ini, Bapak. Maaf ya Bapak Ibu ya, karena jaringan ini sudah cari tempat yang paling bagus ini di sini masih kurang bagus lagi. Yang tampil apa sekarang ya? Chat, Pak. Ya, Ya Pak, ini yang tampil apa sekarang ini? Google Chat. Google Meet ya Pak? Ya Pak. ya Google Meet Bapak. Nah, Ya, sudah. Langsung masuk saja Bapak di roomnya. Jelaskan tadi ini. Ya, terima kasih Bapak. Saya mulai Bapak ya. silakan. Ya, terima kasih Bapak Mentor atas bantuannya. Bisa lihat lagi. Jadi di Google Meet ini kita bisa yang orang, tolong Bapak ditambahkan ini, klik tambah orang ini. Saya sudah kirim link di chat. Yang Bapak Ibu yang ingin bergabung silakan. Oh, Boleh bergabung di Google Meet. Iya, silakan Bapak Ibu klik linknya. Ya kalau mau bergabung. Jadi di fitur ini sambil Bapak Ibu masuk ya. Di sini ada mikrofon. Kalau kita mau berbicara, kita aktifkan. Kalau tidak ingin berbicara, ditekan saja, diklik saja agar tidak aktif. Terus yang kedua di sini ada kamera. Kamera ini untuk menampilkan gambar kita pada saat kita di Google Meet. Jika ingin mematikan kamera tinggal ditekan saja sehingga berwarna merah. Kalau ingin bertanya tinggal diklik ini tanda-tanda tangan, jari, diklik saja. Terus di sini ada tanda untuk share screen. Tanda panah ke atas. Berikutnya di 3 titik ini sudah saya jelaskan lagi. Ini yang untuk telepon ini pada saat kita mau keluar. Terus yang paling ujung sebelah kanan itu ada tanda gembok, itu untuk Bapak bisa diketik kah? Yang tanda ini paling sebelah kanan.
Jamboard ya. Bukan. Gembok Bapak, yang gambar begini. Kayaknya susah ini karena saya yang ini saya rekam, jadi mungkin teman-teman yang lain mungkin bisa bantu Pak Mus ya, tampilkan. Siapa? Maaf tadi saya izin ke belakang. Saya tak lempar keluar juga, Pak. Di laptop. Saya baru masuk lagi. Oke Pak, saya stop ya ini. Ya boleh saya tampilkan. Tadi Ya. mohon izin, maaf saya tadi lagi ke belakang. Ya, linknya ada di chat ya, Bapak Ibu bisa itu. Atau bisa Pak buka baru. Siap. Saya ini akhir ya. Jaringan juga kurang bagus. Oke, silakan mungkin dibantu Pak Usman. Recording in progress. Oke Pak Usman. Sudah saya share di kolom chat itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu bisa masuk di room yang baru. Pak Usman bisa ini kah? Klik dulu tombol yang ini kah? Tanda gembok ini. Yang paling sebelah kanan. Bagian bawah Bapak. Ya oke sudah Pak Musliadi boleh dimulai itu. Ya, di sini ada tanda gembok, bisa diklik kah Bapak? Oke Bapak Ibu, Pak Usman klik ini. Tampilkan saja jambornya langsung Bapak Usman. Belum. Tidak bisa juga. Ya. Oke. Jadi di sini kontrol penyegaran di sini hampir sama dengan pada awal, yaitu kita harus memperhatikan semua apa yang kita mau aktifkan.
Bisa diturunkan ke bawah Bapak. Jadi di sini kita aktifkan video dan mikrofon ya, sudah aktif semua. Oh, boleh di sebelahnya lagi yang gambar segitiga. Ini apa? Sama dengan Jamboard juga ya. Kalau kita tinggal klik saja di sini ada Jamboard, papan tulis virtual. Berikutnya di sini ada chat, gambar chat. Di sini gambar orang ini adalah kita partisipan yang ada di Meet ini, ruang Meet ini. Terus yang ini Bapak, sampingnya yang ini. Yang tanda titik ini ya. Di sini kita bisa menyalin apabila tadi sudah tertutup, kita bisa menyalin di sini akses link untuk kita sebarkan di chat. Ya di sini ya, tinggal klik salin, terus kita paste di chat. Apabila kita ingin mengambil link dari Game Meet kita ini, Google Meet kita. Terus Bapak bisa ke ini yang share screen-nya Bapak. Ya. Di sini share screen sini, enggak usah dibuka. Sini ada 3, saya jelaskan saja karena begini keadaan. Di sini ada seluruh layar Anda. Di seluruh layar Anda ini apabila Bapak Ibu menekan ini, maka semua layar yang ada di laptop Bapak bisa terlihat oleh siswa. Kalau Bapak memilih ini, kalau Bapak memilih jendela, maka hanya window-window atau jendela yang terbuka saja. Misalnya Bapak aplikasi Bapak ingin tampilkan, maka itu saja yang terlihat, tidak terlihat lagi yang lain-lain. Terus tab ini akan tab yang kita sudah buka, yang kita mau tampilkan. Misalnya kita mau tampilkan tab dari Drive, ya, kita tinggal pilih tab saja. Dan tab ini apabila Bapak Ibu ingin suatu penampilan, ingin tampilkan video, suara atau yang bunyi, ingin kedengaran, maka pilihlah tab. Jika Bapak Ibu pilih seluruh layar Anda dan jendela, maka suara yang Bapak Ibu putar atau video Bapak Ibu putar itu suaranya tidak terdengar. Terus Pak Usman bisa pilih titik 3 ini. Titik 3 di sini juga ada yang pertama papan tulis virtual sama dengan tadi. Terus ubah tata letak dulu, Pak Guru. Klik dulu ubah tata letak. Di sini ubah tata letak di sini kita bisa ubah tata letak mau 90, dia sebanyak 49 ya maksimal ya. Bisa diketik di sini. Kalau kita pilih otomatis, maka otomatis nanti mengkondisikan dengan apa yang ada, bersusun, sorotan, silinder. Kalau mau yang di bawahnya itu, yang ini kita yang minta tolong Pak Guru, yang garis yang di bawah paling bawah warna merah itu di yang warna biru itu dikasih full. Jadi dia akan tampil semua Bapak ya, seperti ini. Yang Pak Usman tampilkan, maka kelihatan semua. Siapa yang menyalakan kamera, siapa yang mematikan kameranya, siapa yang aktifkan mikrofonnya. Jadi begitu ya untuk tata letak. Sekarang Pak Guru bisa klik lagi yang 3 itu, titik 3. Sekarang ini keluar dari layar ini. Kalau kita mau tampilkan layarnya satu layar ya, layar penuh. Terus terapkan
efek visual. Di sini kita bisa backgroundnya Bapak Ibu ya. Di background di sini Bapak Ibu bisa pilih background. Ada banyak background di sini yang telah disiapkan oleh Gmeet, Google Meet. Ada banyak background, tinggal Bapak Ibu pilih. Terus Bapak Ibu juga bisa mengambil gambar mengupload gambar dari laptopnya. Misalnya ada background yang telah ditentukan oleh pihak panitia bahwa ini yang kita gunakan pada saat virtual di Meet. Bisa ditambahkan gambar dari kita punya laptop. Terus kalau memang mau netral kembali, maka enggak usah pilih saja yang tidak ya. Betul. Kalau mau dikasih burang atau dikasih apa di backgroundnya bisa pilih dua ini ya. Yang samping dari ini ya. Oke Bapak, ini mengenai background yang apabila kita menggunakan background ya atau latar belakang. Pak Usman bisa kembali ke sini lagi ke titik 3 lagi. Aktifkan apa ini Bapak? Aktifkan tes. Ini aktifkan tes ini apabila pada saat berbicara akan ada tes yang muncul di bawah layar ya. Coba Pak Usman berbicara. Akan muncul karena ya ini akan muncul teksnya di bawah ya. Terus pengaturannya di sini ada bahasa Inggris, settingannya. Bisa memilih bahasanya Bapak Ibu. Terus gunakan ponsel untuk audio. Ini gunakan ponsel untuk audio ini apabila ada bermasalah dengan laptop kita, tapi ini sangkan jangan gunakan karena ini berbayar ya Bapak Ibu menggunakan pulsa. Oke, Pak Usman. Berikutnya di titik 3 lagi nih. Terus ini ada laporan masalah, laporan penyalahgunaan, pemecahan masalah sini, pemecahan masalah bantuan. Tolong diklik. Ya, di sini pemecahan masalah bantuan di sini kita harus perhatikan Bapak Ibu ya. Jika Anda menggunakan WiFi, cobalah mendekat ke router Anda. Jadi di sini kita lihat di sini. Di sini biasanya tertulis jika jaringan tidak bagus atau apa, di sini akan direkomendasikan untuk yang pertama biasanya saya lihat di situ menutup tab. Ya, ini browser yang tidak diperlukan, tutup aplikasi lain yang berjalan di komputer supaya memperlancar proses kita di Google Meet. Tidak lagi yang tersendak-sendak atau putus-putus pada saat melaksanakan kegiatan rapat di Google Meet. Oke, Pak Guru terus setelan Pak Guru. Jadi setelan ini sama dengan yang awal tadi tentang audio, video, dan teks. Jadi itu ya saja untuk disetelannya. Terus Pak Guru bisa yang berikutnya mengenai Jamboard, Pak Guru bisa. Jadi ini Jamboard ya. Jadi Jamboard ini bisa ada dua, bisa mulai dengan papan tulis baru atau kita ambil dari Drive apabila kita punya Jamboard di Drive. Nah, jadi kita mulai baru saja Bapak Ibu ya. Klik mulai baru. Oke.
Ini sementara proses Bapak Ibu ya. Ya, inilah tampilan untuk Jamboard. Bagian atas, Pak Usman bisa dituliskan di sini. SO yang 2020, ya itu adalah penanya untuk pena. Terus bawahnya Pak Usman untuk ini adalah penghapus. Kalau kita di sini untuk mengembalikan apabila kita sudah pilih pena bisa sebagai kursus lagi kursor. Di sini ada stick note atau lembar catatan stick note-nya. Ya, di sini stick note ini kita biasanya kalau kita sebagai pemateri atau guru bisa menuliskan kata kunci atau pertanyaan sehingga anak-anak sisa menjawab atau menyambung dari apa yang kita berikan. Di sini juga bisa diganti-ganti warnanya Bapak Ibu ya. Bukan cuma warna kuning saja, di atas ada warna hijau, ada biru, dan ada juga yang tidak berwarna, polos putih saja. Coba ketik Pak Usman di sini. Oke. Ini cara untuk membagikan link Jamboard Bapak Ibu ya. Untuk Bapak ini Pak Usman bisa diganti dulu ini kementerian. Kementerian. Yaitu diganti untuk editor. Ya, editor. Terus ini diganti kementerian Pak Usman. Ya, siapa saja yang memiliki link ya. Disalin linknya. Oke. Selesai, tinggal di copy ya di kolom chat agar kita punya peserta didik bisa bergabung di Jamboard. Jadi Bapak Ibu bisa klik di kolom chatnya itu ada Pak Usman sudah kirim untuk bergabung di Jamboard. Ya sudah ada yang bergabung. Pak Usman bisa stick note-nya dulu. Ya, Bapak Ibu bisa tulis pokoknya karena Bapak Ibu kita masukkan sebagai editor ya. Di sini tuliskan asal daerah Bapak Ibu. Coba Pak Usman di sini tulis tik. Pak Usman bisa diklik ini di bawahnya stick note ini. Ini adalah tanda gambar di bawah stick note. Jadi Bapak Ibu bisa juga menambahkan gambar ya, sama dengan Google Slide, Google Doc, bisa menambahkan gambar juga di sini di Jamboard juga ya. Bisa diupload dari komputer, pakai URL, kamera. Bisa juga Google penelusuran gambar. Di Google Drive juga, kalau kita punya gambar di Google Drive, kita tinggal ambil saja, baru kita masukkan di sini. Di penelusuran gambar saja, Pak Guru. Ya. Es campur. Kembali dulu.
Klik ini penelusuran ini. Penelusuran gambar. Ya. Jadi akan muncul gambar es campur. Jadi Bapak Ibu tinggal klik terus disisipkan. Jadi otomatis masuk di kita punya Jamboard. Jadi setelah Bapak Ibu bisa jelaskan kepada anak-anak, tuliskan apa ini. Nah, jadi anak-anak bisa tinggal masukkan di notebook apa ini ya. Bahan-bahannya apa, begitu. Terus di sini ada lingkaran di bawahnya, ya lingkaran itu di situ bisa tambahkan juga bentuk-bentuknya ya, ada berapa macam bentuk itu, ada lingkaran, persegi. Diklik di sini Pak Guru supaya ada ya. Diklik dulu Pak Guru yang ini, yang lingkaran ini. Yang lingkaran di bawah gambar ini. Di situ ada macam-macam bentuk juga ya, bukan cuma lingkaran, ada persegi, segitiga. Terus di bawahnya ini ada tanda T dalam kotak ini, itu adalah teks. Kalau kita mau mengetik teks di di Jamboard ini. Terus yang paling bawah ini adalah laser ya. Laser penunjuk untuk pada saat kita presentasi. Bagian atas Pak Guru, di sini yang 2 Juni 2022 ini adalah judul ya. Jadi kita bisa ganti judulnya apa. Ini adalah judul Jamboardnya. Kita bisa ganti sesuaikan Bapak Ibu Guru ingin tulis judulnya. Terus selanjutnya yang di ya G, oke. Jadi ya sudah. Selanjutnya di sini ada slide. Bagian atasnya itu apabila sudah penuh papan slide pertama, kita bisa pindah ke slide yang kedua, tinggal mengklik saja. Klik saja ya. Jadi dan seterusnya bisa pindah lagi di slide ketiga, keempat. Ya, begitu Bapak Ibu ya untuk di Jamboard. Berikutnya ini tanda ini kalau kita mau share screen. Yang tanda biru ini untuk share screen Jamboard yang telah kita buat untuk langsung masuk di Google Meet ya. Langsung otomatis tampil di Google Meet kita. Ya, enggak usah di-share Pak Guru. Oke. Lanjut saja, di sini ada kembali ke slide 1 Pak Guru. Slide pertama dulu, slide pertama. Ya, slide pertama ini apabila sudah penuh dan kita mau hapus, jadi nggak usah lagi pakai penghapus yang satu-satu ini, tinggal klik saja hapus frame. Ya, hapus frame ini, jadi semua langsung otomatis terhapus. Berikutnya di sampingnya itu ada terapkan latar belakang. Di sini papan tulis ini kita bisa beri berbagai macam motif, mau polos, putih polos, ada juga yang bentuknya hitam, polos, ada kotak-kotak, ada garis-garis, ada titik-titik, ya terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana ya. Terus bisa juga di sini tambahkan, jadikan gambar ya, tambahkan gambar ya, tambahkan gambar. Nah, jika ingin papan tulisnya bergambar, misalnya tadi Pak Guru ya, Raja 4.
Jadi otomatis latar untuk papan tulisnya itu berlatar gambar yang telah kita masukkan. Di sini yang berikutnya zoom ini yang titik ini, apakah kita mau memperbesar kita punya papan tulis apabila ada yang tulisan yang kecil. Mungkin itu saja yang ada di Jamboard. Jadi fitur-fitur untuk di Jamboard ada pena, ada penghapus, ada kursor, ada stick note, ada pemilihan untuk gambar, ada bentuk-bentuk bangun datar untuk teks, dan ada untuk laser untuk pada saat kita presentasi. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan mengenai Google Meet dan Jamboard. Jika ada yang tidak dipahami, boleh bertanya. Saya kembalikan lagi ke Pak Usman. Baik Bapak Ibu, demikian penyampaian materi dari pemateri kita yang keempat, Pak Musliadi. Terima kasih banyak. Mohon maaf karena kendala teknis, beliau di jaringan yang kurang stabil, sehingga pemaparan materinya beliau tidak bisa langsung praktekkan secara langsung melalui laptopnya. Jadi saya tadi sedikit memandu terkait dengan materi pemanfaatan Google Meet, dan kemudian dikolaborasi dengan Jamboard. Seharusnya kalau Pak Musliadi tadi di posisi jaringan yang bagus akan lebih menarik Bapak Ibu, karena Ya, betul, Bapak. mengontrol dan lain sebagainya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan materi pemanfaatan Google Meet kemudian Jamboard, bisa disampaikan secara langsung ataupun melalui kolom chat. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Musliadi. Boleh Pak Musliadi share screen, barangkali apa ini posisi jaringannya sudah bagus, langsung ditampilkan Google Meet-nya, sehingga Bapak Ibu yang lain bisa melihat langsung terkait kendala-kendala yang mungkin Bapak Ibu belum bisa pahami, atau mungkin ada hal yang kurang jelas. Ya, dari kolom chat yang pertama dari Pak Hari Adolong, apakah Jamboard bisa dipakai juga untuk menjelaskan bidang studi matematika? Pak Musliadi, boleh langsung dijawab. Apakah Jamboard bisa digunakan untuk menjelaskan bidang studi matematika? Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Pak Hari Adolong ya. Bapak, untuk pelajaran matematika di Jamboard itu boleh Bapak. Jadi kita bisa mendownload rumus-rumus melalui penelusuran. Terus kita bisa juga menggunakan bentuk-bentuk tadi, lingkaran, terus persegi untuk bangun datar. Berikutnya kita juga bisa menulis langsung. Jadi anak-anak bisa berinteraksi langsung, menuliskan tadi dengan menggunakan pena. Misalnya kita tulis 2 tambah 2, anak-anak bisa langsung menulisnya berapa jawabannya, 4. Begitu Bapak, dengan menggunakan Jamboard. Pak Musliadi, coba dibuka Gimit-nya, barangkali sudah bisa jaringannya Bapak. Minta maaf ini Pak Guru, masih belum bisa ini. Saya lihat sudah berusaha terus ini, tapi Pak Musliadi. ya. Izin ya Pak Musliadi, terkait tadi tentang pembelajaran matematika, hanya tambahkan sedikit ya. Sesuai dengan pengalaman saya, bahwa kalau untuk matematika itu sangat boleh, sangat diizinkan sekali, karena di situ kita bisa berkolaborasi dengan siswa Bapak Ibu. Jadi terkhusus untuk matematika sangat boleh, dan itu sangat penting sekali ketika pembelajaran online begitu, cara menjelaskan pembelajaran ke siswa.
Jadi sangat menarik sekali dengan menggunakan Jamrot Bapak Ibu. Jadi tidak usah ragu apalagi pembelajaran matematika, mari kita gunakan Jamrot untuk berkolaborasi dengan siswa. Oke, itu aja Pak Musliadi. Ya, betul sekali itu Ibu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya, lebih bagus mana Gmeet dengan Zoom? Ya, ini pertanyaan menarik. Lebih bagus mana Gmeet dengan Zoom? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Siapa ini yang bertanya ini? Bapak Ferdi Layu Allo ya. Jadi yang mana lebih bagus antara Zoom dan Gmeet ya? Di sini keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan Bapak ya. Kalau masalah kapasitasnya itu dan waktunya itu menang di kelebihannya ada di Gmeet ya. Kalau masalah kapasitasnya. Terus kelebihan dari Gmeet lagi, Google Meet lagi ini itu kelebihannya lagi di Gmeet itu memiliki, kalau kita gunakan Gmeet itu kota yang digunakan itu sedikit Bapak. Jadi Zoom itu memiliki kota lebih besar, memakan kota lebih besar ya, kota internet kita memakan lebih besar. Kalau Gmeet itu tidak terlalu karena pada Zoom itu kualitas video Zoom itu default-nya lebih tinggi. Kalau di Gmeet itu default videonya lebih rendah sehingga kota yang digunakan itu sedikit. Di sini kelebihan dari Zoom juga ada. Saya bukan cuma ini, tapi kalau Zoom itu kelebihannya dia bisa merekam langsung. Sedangkan kalau Gmeet bisa juga merekam, tapi kita harus upgrade Google Workspace-nya supaya kita bisa merekam. Itu Bapak ya. Jadi kalau saya antara Gmeet dengan Zoom, menurut saya lebih bagus menggunakan Google Meet karena yang pertama itu kotanya lebih banyak, kota pesertanya lebih banyak. Yang kedua ini memakan kota lebih sedikit, jadi lebih menghemat ya Bapak. Itu saja Bapak. Kalau saya terus keamanannya lagi, yang terakhir keamanannya lebih aman menggunakan Gmeet karena terintegrasi oleh Google ya. Itu Bapak. Baik, terima kasih Pak Musliadi, Bapak Ibu. Jika ingin bertanya bisa raise hand ataupun menuliskan di kolom chat. Ada yang raise hand itu Pak Brenda Makuti. Ya, silakan Pak Brenda. Pak Brenda. Jadi kami buka dua pertanyaan lagi ya Bapak Ibu, karena ini mengingat waktu sudah mendekati pukul 2, sesuai dengan jadwal kita bahwa jam 2 siang kita sudah close, artinya kegiatan sudah selesai. Jadi kami buka kesempatan untuk dua penanya lagi, selanjutnya kita akan di sesi akhir, kuis. Apakah Gmeet kita bisa pakai di HP? Kalaupun bisa, apa nanti fiturnya sama dengan yang tadi ditampilkan? Ya, Pak Musliadi, pertanyaan dari Pak Glenn, apakah Gmeet bisa dipakai di HP? Kalaupun bisa, apakah nanti fiturnya sama dengan yang tadi? Terima kasih Bapak. Kalau masalah Gmeet digunakan di HP itu sangat bisa. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Google Meet ini sangat fleksibel, jadi bisa digunakan di mana saja. Yang jelasnya kita mendownload di Play Store aplikasi Google Meet. Kalau masalah fiturnya mungkin ada yang kurang, tidak selengkap di laptop.
Tapi yang paling inti-inti itu sudah ada juga di HP. Misalnya share screen, ganti background-nya bisa, chat bisa. Jadi sudah dianggap sudah lengkap lah juga. Hampir sama sudah dengan di HP dengan di laptop Bapak. Begitu ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Musliadi. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lagi, satu penanya lagi sebelum kita akhiri di sesi 4 ini bersama Pak Musliadi terkait materi Google Meet dan Jamboard. Saya buka penanya untuk satu orang lagi, setelah itu kita akhiri dengan kuisis, kemudian kita tutup kegiatan pada sesi pertemuan virtual di hari kedua ini. Silakan Bapak Ibu. Ya, satu penanya lagi dari Ibu Valentina Obinaru, bagaimana jika kita sudah memiliki ID belajar, tetapi ketika kita ingin masuk dengan ID belajarnya ditolak, solusinya apa? Nah, ini sepertinya maksudnya ditolak ini seperti apa ya Ibu ya? Bagaimana ketika ID belajar ID, tapi ketika kita ingin masuk dengan ID belajar ditolak, solusinya apa? Gimana ini? Maksudnya ketika memasuk di link Gmeet yang sudah disediakan atau bagaimana? Tidak bisa digunakan akun belajar ID-nya, masuk di Classroom. Ya, Classroom ini nanti untuk kita ingin masuk Classroom. Jadi kalau Classroom nanti kita di materi berikutnya Ibu, nanti di sesi ketiga atau pertemuan besok, kita masih ada 3 materi lagi terkait dengan Google Gmail, pengelolaan Gmail, kemudian bagaimana kita membuat Google Chat, kemudian yang kedua ada materi lagi terkait dengan Classroom, nanti kita akan bahas tuntas terkait dengan Classroom nanti di hari berikutnya. Jadi kalau ingin masuk ke Classroom ada kode, ada link yang memang sudah disediakan. Nanti untuk lebih jelasnya terkait materi Classroom, kita bisa ikuti di sesi hari ketiga besok, Ibu. Jadi mungkin itu saja terkait dengan, karena mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 14 kurang seperempat, artinya kurang 15 menit lagi kita sudah jam 2 siang. Jadi untuk materi di sesi keempat ini yang mana terkait dengan materi Google Meet dengan Jamboard tadi sudah selesai. Selanjutnya apabila bisa pantun dulu Bapak. Oh boleh, nanti saya serahkan ke Pak. Selanjutnya bila ada hal-hal yang masih belum dipahami kita bisa di ruang WA ataupun Classroom. Silakan Pak Musliadi. Jadi maaf tadi ya Bapak Ibu ya tentang materi Google Meet dan Jamboard ini terganggu dengan jaringan. Bapak Ibu bisa belajar lagi dengan di Classroom nanti. Di situ ada juga materi-materi tentang Google Meet dan Jamboard yang kita akan bagikan ke Bapak Ibu. Sini saya ada punya pantun penutup. Sawah lebar ditebar benih, ikan sepat berenang di rawa, berletih-letih belajar hari ini agar bahagia di hari tua. Mantap. Terus terakhir ini Bu, kata-kata bijak buat saya ini untuk Bapak Ibu peserta, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran Bapak Ibu. Orang hebat tidak akan pernah puas untuk belajar. Dan sekarang ini kita harus puas. Kita memahami, mengaplikasikan materi yang kita terima pada hari ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Tetap semangat untuk Bapak Ibu yang hebat. Cayo. Dengan diakhiri dengan biasa
semangat sekali Bapak Ibu sekalian. Baik, di ujung acara kita, terlepas dari nanti setelah acara kuisis, ada penyampaian dari Bapak mentor kita terkait tugas-tugas di classroom. Jadi kita di sesi ini, Bapak Ibu silahkan monitor layar HP-nya maupun layar laptopnya terkait dengan kuisis. Pak Winanto, tolong Ya, Pak. Pak Winanto, ya. Jadi Bapak Ibu silahkan ikuti petunjuk dari Pak Winanto yang jelas seperti teknisnya seperti kemarin. Bapak Ibu memenangkan kuis di hari ini, sesi 2 ini. 2 orang pemenang akan mendapatkan voucher pulsa sebesar masing-masing 50.000. Silahkan Pak Winanto untuk dipandu kuisisnya. Baik Bapak, tapi sebelumnya minta maaf ini saya masuk di Zoom dengan HP. Jadi ini saya belum dapat izin untuk share screen dari Pak Yunus. Untuk link kuisisnya sebentar saya share. Silakan Pak Win. Ya Pak. Masih pakai kuisis ya? Iya Pak. Ya, kesempatan baik bagi Bapak Ibu kalau mengikuti dengan seksama materi di hari ini dari pagi sampai saat ini, pasti Bapak Ibu bisa jawab. Dan kami informasikan 2 pemenang, ranking 1 dan ranking 2 di atas, yang paling atas akan mendapatkan pulsa ya Bapak Pak Win. Iya Bapak. Sebentar Bapak, ini saya sudah coba untuk share screen menggunakan HP. Ya, setelah kuis Bapak Ibu, nanti kami akan informasikan terkait dengan tugas. Ya, tugas di Google Classroom. Saya baru periksa ini ada 9 orang yang sudah mengumpulkan tugasnya, tetapi ya yang sesuai dengan yang bisa dinilai itu baru 1 orang saja. Nanti kita lihat. Bagaimana Pak Win? Siap? Usman, minta maaf. Ini saya coba share dengan HP, tidak bisa share screen. Pak Win, tolong siapkan dulu ya. Kita jelaskan Iya, dulu siap. Baik Pak. tentang apa itu tugas di Google Classroom. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan perlihatkan pekerjaan Bapak Ibu di Google Classroom. Oh, Pak Win ada share ya? Oh ya. Iya, silakan dulu sudah Pak Win. Lanjutkan dulu.
Linknya Pak Win. Linknya belum. Linknya Pak, masukkan saja di chat. Pak Win. Oke, sudah ada itu? Pak, saya sudah kirim di chat, Pak. Ibu Desi tolong masukkan juga di WA supaya Bapak Ibu langsung kalau mau pakai HP bisa langsung diklik. Oke, siap, Pak. Bapak Ibu silakan klik linknya untuk ikut. Baru tiga ini peserta yang masuk di link. Bapak Ibu, sudah ada link di grup WA dengan di chat room. Silahkan Bapak Ibu klik link tersebut. Halo Pak Win. Maaf, saya keluar dari Zoom. Bapak Ibu. Usman. Ya, Minta Pak. maaf, itu tadi link yang dikirim itu untuk admin Bapak sebenarnya. Iya itu yang saya bilang itu tadi. Kalau ini ya Pak. Minta maaf tadi. Tadi Pak Win belum salin yang link Iya, terbaru karena itu. tidak bisa. Iya, saya tidak bisa apa? Iya. Salin Hapus. tadi saat share. Hapus ya. Hapus dulu kalau begitu. Maaf Ya, soalnya Pak. mati Pak Win saya. persiapkan dulu ya. Siap-siap Pak. Pak Yunus duluan sudah Pak. Minta maaf. Pak Yunus duluan tidak apa-apa. Ya, Bapak Ibu, saya akan tampilkan Google Classroom-nya. Kelihatan ya Bapak Ibu?
Pak Usman kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini. Jadi ini Bapak Ibu punya kelas ini GWE Papua Barat 2022. Ini kalau Bapak Ibu mau bertanya bisa langsung di sini. Diklik saja posting. Tapi ya ini hanya singkat saja. Kemudian saya memperlihatkan ini tugas. Ini materi-materi yang Bapak Ibu harus pelajari dan ya. Ini dibawa, kalau misalnya sampai sini dibawa lihat lainnya itu masih ada ya Bapak Ibu, jangan sampai tidak dibaca. Ini masih ada ke bawah. Nah, Baik, ini. Pak. Sama halnya juga dengan ini. Nah, ini kemudian ini Bapak Ibu nanti disuruh bergabung ke Facebook. Nah, kalau misalnya tidak bisa langsung, misalnya Bapak Ibu pakai laptop, bisa buka di itu atau copy linknya ini kemudian buka di HP. Nanti akan masuk ke Facebook. Nah, ini tugas ya, materi dan tugas. Ya, ini ada rekaman yang tadi disampaikan, Bapak Ibu tinggal klik rekamannya. Kemudian ini materi yang kemarin, Bapak Ibu tinggal dipelajari. Nah, ini tugas yang Bapak Ibu harus kerjakan. Ini ada 9 orang yang sudah kerja. Jadi cara kerja tugasnya ini Bapak Ibu, sebelumnya kami mau sampaikan bahwa untuk penentuan Bapak Ibu lulus itu nanti kami ambil dari hasil ini. Uji kompetensi jadi nanti di sini nanti akan kami masukkan soal tentang uji kompetensi terkait dengan semua materi yang dari atas ini, dari unit 1, unit 2, unit 3, juga materi yang disampaikan lewat virtual. Nanti akan ada soal yang dimasukkan ke dalam sini, ya diusahakan nilainya di atas 80 ya Bapak Ibu. Dengan kehadiran Bapak Ibu dalam room meeting, juga dari tugas yang diberikan ini. Ini panduannya sudah ada ini. Jadi nanti setiap hari akan ada seperti ini. Jadi untuk mengerjakan tugas ini Bapak Ibu sudah lengkap dengan panduan. Jadi sebelum mengerjakan tugas ini sudah ada panduannya dan tinggal dicontoh saja. Ya misalnya ini. Bapak Ibu lihat panduannya. Nah ini panduannya. Nah, panduannya jadi diharapkan Bapak Ibu buat yang seperti ini. Nih, jadi nanti Bapak Ibu screenshot, kemudian buat yang seperti ini. Jadi kapasitas penyimpanan file untuk akun pribadi. Jadi yang Bapak Ibu harus screenshot itu adalah Google Drive Bapak Ibu. Kemudian perlihatkan bahwa untuk akun pribadi itu ini ada batasnya, batas penyimpanannya. Kemudian untuk begitu juga dengan akun belajar ID, perlihatkan bahwa ini kalau ini sudah ada peringatan tinggal berapa gigabyte, kalau ini kan tidak terbatas. Nah, itu di screenshot, jangan lupa pada saat Bapak Ibu screenshot diklik foto atau profil Bapak Ibu supaya kelihatan Bapak Ibu punya profil itu jelas ya. Begitu seterusnya. Ini jadi sudah lengkap panduannya. Bapak Ibu tinggal mencontoh saja. Nah, itu untuk untuk panduan. Jadi setelah Bapak Ibu lihat panduannya, nah saatnya untuk Bapak Ibu kerjakan. Nah, ini tinggal Bapak Ibu klik, kemudian Bapak Ibu kerjakan. Jadi caranya ini kan
ingin diketahui perbedaan akun Google Workspace for Education dengan akun belajar Gmail pribadi. Jadi pertama-tama Bapak Ibu harus buka Google Drive di akun belajar ID seperti ini. Nah, ini saya punya akun belajar ID. Nah, ini Bapak Ibu lihat penyimpanan saya 15,21 GB. Kalau pakai akun belajar ID ini sudah penuh, ya. Akun pribadi sudah penuh. Nah, ini yang Bapak Ibu screenshot. Tapi jangan lupa tampilkan profilnya, diklik di nama di sini supaya kelihatan Bapak Ibu punya profil, ya. Jadi bisa langsung di screenshot di laptop itu, ya langsung saja Bapak Ibu klik yang ada print screen PRTSC. Bapak Ibu perhatikan semuanya print screen, atau bisa juga pakai snipping tool Bapak Ibu. Ini bisa pakai snipping tool seperti ini. Nah, tapi kalau pakai snipping tool nanti ininya akan hilang, dia akan hilang untuk profilnya. Jadi diharapkan untuk pakai langsung saja print screen, langsung saja tekan print screen. Misalnya ini saya tekan print screen. Kalau sudah tekan print screen, langsung dimasukkan lagi ke sini. Masukkan ke sini. Jadi print screen tadi Bapak Ibu tekan print screen. Setelah sampai di sini, saya hapus ulang ya. Bapak Ibu tinggal tempel, ya. Tinggal tempel atau bisa juga Ctrl V. Paham ya Bapak Ibu? Nah, itu akan yang tadi di screenshot lewat keyboard print screen itu akan masuk. Nah, itu tinggal diperkecil saja. Perkecil, terus sesuaikan dengan panah yang ada di atas. Perkecil. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu buka lagi akun belajar ID-nya seperti itu, nanti letakkan di sini. Jadi intinya mau lihat di sini kapasitas penyimpanannya. Begitu juga dengan yang ini. Ya, ini perbedaannya lain lagi. Nah, kalau di akun pribadi itu tidak ada drive bersama. Kalau di belajar ID ada drive bersama. Nah, drive bersama yang dimaksud itu yang mana? Nah, ini drive bersama. Bapak Ibu nanti lihat di akun pribadinya itu tidak ada drive bersama. Jadi ini di screenshot lagi. Kemudian seperti tadi. Nah, seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Ini saya hapus kembali karena nanti akan masuk ke Bapak Ibu punya itu. Kita paham ya Bapak Ibu? Nah, setelah itu ini saya mau tampilkan dulu. Nanti supaya saya tampilkan untuk akun pribadi saya supaya Bapak Ibu lihat. Ini saya mau kasih lihat. Ini 9. Nah, ini 8 orang ini. Dari berapa orang ini, 8 orang ini yang kumpul, Bapak Ibu, kami bisa lihat ini masih kosong. Ini masih kosong. Dan yang sesuai dengan petunjuk itu baru 1 orang saja ini, Pak Sepianus Rumbino. Jadi Pak Sepianus Rumbino ini, jadi nanti, nah, jadi hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ya, jadi ini kelihatan. Nih. Jadi seperti ini. Ya, Bapak Ibu.
Wow. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah paham ya. Kemudian saya stop ini dulu untuk memperlihatkan di akun pribadi saya. Ya. Saya buka dulu, saya punya akun pribadi. Ya, Bapak Ibu, saya akan tampilkan lagi untuk akun pribadi saya. Kelihatan ya? Ibu Saka, kelihatan saya punya ini yang akun pribadi ini? Kelihatan, kelihatan Pak. Terlihat. Kelihatan jelas Pak Yunus. Oke, baik. Jadi ini seperti tadi, misalnya saya mau lihat untuk Google Drive yang tadi ya. Ini saya punya Google Drive. Nah ini. Jadi lihat Bapak Ibu di sini. Ya, di sini di bawah itu di storage atau untuk penyimpanan itu saya pakainya baru ini 3,76 GB. Jadi memang untuk yang pribadi sekali itu yang saya masukkan ke sini. Sementara yang berkaitan dengan sekolah dan yang lainnya saya masukkan ke Belajar ID. Nah, ini kalau ini diminta untuk kita beli kalau misalnya penuh. Jadi kita beruntung sekali bagi Bapak Ibu yang sudah punya akun Belajar ID. Tuh. Nah, kemudian yang tadi di atas ini tidak ada drive bersama di atas ini. Kalau di akun Belajar ID ada. Jadi kita bisa berbagi dengan sesama yang punya akun Belajar ID. Nah, kemudian saya akan perlihatkan lagi Google Classroom yang tadi. Jadi Bapak Ibu yang sudah kumpul tadi itu berapa orang itu nanti kami kembalikan ya, karena tidak mungkin mau periksa seperti itu, ya, apanya mau diperiksa kalau kosong. Nanti kami akan kembalikan, kemudian nanti akan dikerja kembali. Nah, Bapak Ibu kalau buka Classroom di laptopnya pasti seperti ini nih. Ya ada gambarnya Pak Win di situ. Nah tampilannya seperti ini. Kita lihat tugas kelas. Nah, tugas kalau ini ya ini diusahakan dikerjakan semuanya. Nah, ini tampilan di sebagai peserta. Jadi sama halnya dengan tadi, jadi dipelajari dulu panduannya, akan muncul seperti ini, apa yang mau dibuat, kemudian buka juga untuk, ya jadi kalau Bapak Ibu buka itu akan muncul namanya sesuai dengan nama Bapak Ibu yang ada pada akun Bapak Ibu. Ya, nanti akan sesuai dengan namanya, misalnya ini. Tidak otomatis. Nah ini, jadi nanti kerjakannya, kita tinggal kerjakan saja.
Ya, Bapak Ibu, dikerjakan seperti yang tadi saya jelaskan di depan. Ya, materi-materinya kemarin Bapak Ibu sudah dapatkan semua. Kerjakan sampai selesai. Nih, tinggal jadi intinya screenshot semua, screenshot tinggal ditempel saja Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kalau sudah selesai Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah selesai, cara kumpulnya seperti apa? Nah, ini lihat asesmen, ya, lihat tugas. Nah, lihat tugas ini. Nah, ini yang Bapak Ibu sudah kerjakan itu, walaupun ini kan masih memang kalau misalnya kirim sekarang ini akan terkirim yang kosong, tapi harus Bapak Ibu kerjakan dulu ya. Tidak perlu lagi tambah yang baru. Jadi ini tinggal serahkan saja. Ya, tinggal serahkan saja. Kalau yang tugas ini sudah selesai semua ke bawah, ya. Sudah selesai Bapak Ibu kerjakan, tinggal buka ini saja. Ya, tinggal buka kemudian klik serahkan. Ya, tapi kalau belum selesai jangan diserahkan ya Bapak Ibu, usahakan diselesaikan. Terserah nanti mau komennya seperti apa silakan. Di sini juga boleh mau komen seperti apa boleh, silakan. Saya kira begitu Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Berarti jelas semua ya. Ya, mudah-mudahan tidak salah lagi. Nanti yang sudah terlanjur kirim masih kosong itu nanti dikembalikan tugasnya. Nanti dikerjakan ulang. Kalau sekarang mau kerjakan sebelum dikembalikan oleh trainer itu tidak bisa, jadi harus tunggu dikembalikan dulu baru bisa kerja. Ya. Oke. Sudah, ada pertanyaan kah tidak terkait dengan tugas? Tidak ada ya? Jelas, Pak. Oh, jelas. Baik, Pak Win, sudah siapkah? Pak Win, ada kendala jaringan Bapak. Apa ini Ibu Asnani, kita bisa mulai untuk kuis di sesi terakhir ini. Oh, Ibu Iya Asnani Bapak, ya. siap. Iya Bapak. Asnani, Mohon izin untuk share screen Bapak. Silakan Bu. Bu Asnani silakan. Siap Bapak, siap. Terima kasih moderator. Selamat siang Bapak Ibu. Langsung saja ya, saya bagikan linknya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu untuk ikut bergabung. Ya, itu linknya Bapak Ibu sudah ada tuh. Silakan. Mungkin bisa di-share juga di grup WA Bapak. Iya, silakan. Iya, nanti saya share ya. Kita tunggu sampai peserta cukup 100 baru kita akan mulai ya Bapak.
Ayo Bapak Ibu silakan bergabung. Sudah 47 peserta. Punya ada di Panitunya supaya terlihat pesertanya. Ditarik ke bawah itu. Naik lagi ya. Sudah berapa? 80? Sudah 61 orang. Satu. Di chat yang masih masuk di room Zoom, kondisi sekarang 102 orang. Peserta masih terus bertambah ini Bapak. -63. Masuk di sebelumnya. Bapak Ibu gabung di kuisis. Dari total yang masih aktif di meeting Zoom 102 orang. Link untuk kuisis Bapak Ibu bisa lihat di grup WhatsApp maupun di chat Zoom-nya Bapak Ibu. Satu peserta. Peserta 73 peserta Bapak Ibu. Kayaknya sudah tidak naik lagi ke apa ini? Ya, kayaknya sudah tidak bertambah lagi. Jadi kita mulai saja, Pak Usman. Oh, ini kita sudah tepat waktu ini. Kita harusnya close ditutup. Artinya acara sudah selesai di jam 14, jam 2 ini kita sudah lebih. Boleh dimulai sudah Ibu, Bapak Ibu perhatikan. Oke, Bapak siap. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai. Oke, saya hitung mundur ya Bapak Ibu. 3, 2, 1, mulai. Terima kasih. Ayo Bapak Ibu semangat. Pak Dewi lagi nih. Pak Komang lagi. Pak Komang kemarin yang dapat pulsa 50. Semangat, 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 semangat.
Semangat Ibu Sri, semangat. Posisi teratas Ibu Sri Hartini. Ayo semangat. Makasih ya. Ayo Ibu Sri, pertahankan terus. Wah, Pak Arif. Pak Arif, mantap Pak Arif. Ya, Pak Arif, ayo semangat. Semangat, semangat. Oke. Sudah kayak? Wah, Ibu Priska. Bu Debi. Bu Debi. Masih ada yang mau nyusul mungkin. Bu Debi, Bu Priska, Ibu Sri, Pak Arif, Bu Fatma, Bu Jihan, Nur. Itu semuanya benar semua ya. Gak mungkin terlambat, isi saja kapan. Kalah di waktu. Menangnya sudah didapat tuh Pak Usman. Mungkin sudah bisa diakhiri kapan? Iya, coba mana pialanya, coba lihat. Oke. Akhiri. Sudah selesai tahu semua? Sudah. Ya, akhiri saja kalau begitu ya tadi. Ambil gambarnya dulu Pak untuk bukti ini. Jangan ditutup dulu Ibu. Jangan Tadi ditutup. sudah di screenshot? Oh, sudah. Sudahkah belum? Tunggu. Screenshot dulu tuh. Oke, sudah Pak, sudah. Ya. Oke, Bapak saya akhiri kuisnya saja untuk hari ini ya. Bu Debi ya. Bu Debi dengan Ibu Priska. Sudah ya. Sudah.